Iwayan Agus Suwartama alias Agus mengaku bingung ketika dirinya tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di negeri Mataram. Menurut Agus, jangankan untuk melakukan tindakan asusila, tersangka sendiri tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri, mulai dari makan, mengenakan baju, bahkan untuk mandi dan cuci kaki harus dibantu ibu tercintanya. Agus memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki lengan alias buntung sejak lahir. Ibunya Agus, I Gusti Ayu, juga tak percaya anaknya menjadi pelaku dugaan kekerasan seksual. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya. Kayak gitu, kenapa datang baik-baik, pergi baik-baik, terus tiba-tiba diginiin saya gitu. Apa yang membuat saya kayak gini, itu yang saya bingung gitu. Saya sangat kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu Pak. Sampai saya di oksigen, di macam-macam, karena saya tidak kuat melihat anak saya sudah kondisinya kayak begini. Terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang mandiin, yang semua-muanya sudah saya gitu. Agus boleh saja berkelit, tak mengakui perbuatannya. Namun polisi menyebut menetapkan Agus sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti serta hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dari kedokteran dan juga psikologi. Semua ke pelaku dan dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu salah satu Mataram itu adalah si pelaku. Nanti bisa didalami oleh pendamping karena yang mengawal di awal. Setelah itu proses, kita lakukan proses dan kita tetapkan si Agus sebagai tersangka. Dan saat ini si Agus merupakan tahanan kota. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik, polisi hanya melakukan penahanan rumah terhadap Agus. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Apakah bisa seorang pria difabel tunadaksa melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita? Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga, tapi kita akan dapatkan keterangan juga dari pendamping korban yang akan menjelaskan bagaimana kronologi peristiwanya. Sehingga pihak kepolisian mengaku sudah mendapatkan saksi dan juga kemudian mengantongi bukti-bukti yang cukup untuk bisa menetapkan pelaku ini ataupun kita sebut tadi Iwayan Agus ini sebagai seorang tersangka dalam kasus ini. Bang Aristo Pangaribuan juga masih bersama saya, tapi kita juga sudah kehadiran narasumber berikutnya. Ada Ibu Ade Latifah selaku pendamping korban. Ibu Ade. Halo, selamat Baik. malam. Selamat malam Ibu Ade. Ibu Ade bisa bercerita kepada kami semua di sini. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pembelaan yang dilakukan juga oleh pelaku, oleh tersangka ini. Ibu Ade, sebenarnya sudah berapa lama pelaku ini atau tersangka ini berkenal dengan korban? Oke, jadi sebenarnya antara pelaku dengan korban ini belum pernah saling mengenal sebelumnya, belum pernah bertemu juga sebelumnya. Jadi berkenalan dan bertemu itu pertama kali ya saat kejadian itu di tanggal 7 Oktober 2024 di Taman Udayana. Begitu. Baik. Jadi sebelumnya memang sama sekali tidak mengenal. Baru saat itu mengenal dan saat itu juga kejadian itu terjadi. Iya, tidak mengenal, baru bertemu saat itu di taman tempat kejadian ataupun juga tempat pertama kali mereka bertemu itu, begitu ya Mbak Ade ya. Nah, bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh tersangka pelaku sehingga bisa mengajak korban ini menuju ke tempat penginapan, Mbak Ade? Oke, itu sebenarnya berawal dari korban yang sedang duduk-duduk di Taman Udayana sambil membuat konten.
yang kemudian pelaku menghampiri korban, kemudian pelaku di situ mengajak korban untuk berkenalan dan berbincang-bincang seperti itu. Sampai akhirnya ada satu momen di mana sebenarnya yang bagus dari si pelaku ini adalah si pelaku itu sangat bisa membangun kepercayaan korban dengan cara memperlihatkan akun TikToknya pelaku, di mana di situ ada beberapa video-videonya yang naik motor, kemudian yang bermain musik, yang menyebabkan korban itu merasa sangat kagum dan bersimpati terhadap si pelaku karena dengan keterbatasannya dia masih bisa begitu produktif seperti itu. Nah, tapi kemudian rasa simpati dan percayanya korban itu dimanfaatkan untuk pada akhirnya ada satu momen di mana si pelaku ini mengarahkan, entah bagaimana si pelaku ini mengarahkan si korban untuk menoleh ke arah utara, di mana di arah utara itu ada sepasang lelaki dan perempuan yang sedang melakukan tindakan asusila di publik seperti itu. Dan itu yang sangat mengejutkan bagi korban, yang kemudian membuat korban menangis dan ketakutan saat itu. Kemudian akhirnya si pelaku ini mengajak korban untuk berpindah tempat agar tidak melihat peristiwa itu dan mengajak korban berpindah tempat ke tempat yang lebih belakang, di mana tempat itu juga sangat sepi karena tidak ada orang di sana. Dan dari perjalanan pindah satu titik ke titik yang lain itu sebenarnya dari pelaku sendiri sudah banyak menanyakan korban terkait dengan korban sedang punya masalah dengan keluarga, korban sedang punya masalah dengan kuliahnya dan lain sebagainya. Baik, Mbak Ade masih terhubung dengan kami, Mbak Ade. Sepertinya kami terputus dengan Mbak Ade, tapi Bang Aristo bagaimana melihatnya? Kita memang masih separuh mendengarkan kronologi secara pasti dari pendamping korban, tapi melihat bahwa pihak kepolisian sudah mengantongi bukti dan juga sudah memberikan status tersangka kepada pelaku, Bang Aristo. Jadi begini, pertama sangat tempting ya untuk mengatakan perkara ini konyol atau mengada-ngada, karena argumentasi utamanya dari pihak Agus itu kan mengatakan, tadi kita dengar, saya nggak punya tangan, saya punya disabilitas, bagaimana mungkin saya mau memperkosa wanita. Sepintas argumentasi itu rasanya benar, tetapi ya kalau kita telusuri lagi, kalau kita dengar dari penjelasan dari pendamping tadi, kemudian kita dengar penjelasan dari polisi dan penjelasan dari pengacara dari korban, ada yang masuk akal. Di mana yang masuk akal? Gini, yang pertama bahwa yang namanya melakukan kekerasan seksual ya itu tidak harus dengan fisik, artinya tidak harus dengan fisik, tapi bisa dilakukan dengan mind games. Mind games itu artinya memanipulasi pikiran yang berujung kepada yang namanya sextortion. Jadi mengextort, memeras orang untuk eliciting sexual activity. Itu bisa dilakukan. Nah, ada frameworknya dalam undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual itu dalam pasal 6. Jadi bahasanya ya, memanfaatkan kerentanan atau tipu muslihat, memaksa seseorang. Bagaimana kalau kita dengar keterangannya? Tadi yang pertama sangat mungkin bahwa tersangka ini ya, Agus ini kan kita hipotesis ya. Betul. Agus ini datang, kemudian dia mengajak berkenalan, lalu dia extracting information yang sensitif. Apa itu informasi yang sensitif? Misalnya tadi soal keluarga, soal hubungan dulu sama pacarnya, atau informasi-informasi yang sangat pribadi atau yang misalnya berhubungan dengan seksualitas. Nah, informasi itu ya kemudian digunakan sebagai bargaining chip, ya, digunakan sebagai instrumen untuk yang melakukan sextortion tadi. Misalnya apa? Oh, kalau kamu tidak mengikuti keinginan saya, nanti saya akan laporkan ini ke orang tua atau ke keluarga. Nah, ini mungkin terjadi. Ya, ini mungkin terjadi, dan memang undang-undang TPKS ada frameworknya untuk itu tadi, memanfaatkan kerentanan tadi. Jadi bahasa sederhananya relasi kuasa, tapi relasi kuasa ini bukan hanya atasan dan bawahan dalam kantor, enggak. Tetapi seseorang yang memiliki informasi sensitif, informasi pribadi seseorang, kemudian mengancam kalau Anda tidak melakukan apa yang saya mau, lalu saya gunakan informasi itu sebagai sandera, ya itu masuk dalam tindak pidana Undang-Undang TPKS pasal 6. Bahasa gampangnya sederhananya adalah pertama main games, manipulasi pikiran tadi ya, melalui membangun reputasi tadi seperti dikatakan pendamping, ditanya-tanya, kemudian mendapatkan informasi itu digunakan untuk melakukan sextortion. Saya belum katakan bahwa Agus melakukan itu, tapi pola pattern seperti itu bisa ditemukan, ya, itu bisa ditemukan dan sangat mungkin terjadi. Nah, paling tidak kita lihat polisi sudah menetapkan sebagai tersangka. Memang persoalannya adalah pertama
mungkin reputasi polisi akhir-akhir ini. Jadi orang tempting untuk mengatakan bahwa ini polisi mengada-ngada nih. Tetapi setelah saya dengar penjelasan dari polisi, itu ada elemen masuk akalnya. Ya, argumentasi masuk akalnya itu saya summary tadi seperti yang saya katakan ke Mbak Putri tadi. Jadi main games dan kemudian sextortion. Baik, Bang Aristo, nanti kita akan dengarkan juga apa sebenarnya yang sudah disampaikan oleh pelaku ini, oleh Mas Agus ini kepada korban. Betulkah ada ancaman-ancaman, betulkah ada bujukan-bujukan, betulkah kemudian ada manipulasi pikiran? Kita sudah terhubung dengan Iwayan Agus Suartana selaku tersangka. Nanti Mas Agus akan bercerita lebih lanjut lagi, tapi kita akan jeda sejenak. Kami sudah kembali saat lagi.